Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada tanggal Sya'ban, bulan yang disebut oleh Rasulullah SAW bulan Sya'ban adalah bulan kata Rasulullah SAW, sehingga dianjurkan bagi kita secara kuat doanya untuk memperbanyak membantu salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa ala al-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa ta'ala amin. Wa 'an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت النصف؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال الحديث حسن صحيح. قال النووي قوله أكثر الصلاة فقد أجعل لك من صلاتي معناه أكثر الدعاء فقد أجعل لك من دعائي صلاة عليك إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Kemudian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di antara khasiat, faedah, manfaat membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat itu banyak banget. Salah satunya langsung manfaatnya disebutkan oleh Nabi. Seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ini ukthuru salat alaika. Saya akan memperbanyak bersalawat kepadamu. Ini ukthuru salat alaika. Saya ya Rasulullah akan memperbanyak membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Maka aj'alaka min salati. Maka ya Rasul, berapa jumlah banyaknya salawat yang harus saya baca untukmu? Fakam aj'alaka min salat. Berapa banyak dalam waktu sehari saya untuk saya salat kepadamu ya Rasul? Jadi minta nasihat. Berapa dalam sehari kan 24 jam. Itu bicara al-asr, bicara zaman, bicara waktu, masa. Sehari 24 jam. Berapa banyak waktu yang saya harus jadikan sholat kepada Nabi Rasulullah? Kata Nabi, masyiddah. Artinya apa saya? Terserah kau. Waktu, akhirnya kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya jadikan seberapa, ya seberapa hari dibagi 4, ya 24 jam dibagi 4. Kalau begitu ya Rasulullah, seberapa waktu dari satu hari ini akan saya jadikan sholat untuk bersolat maksudnya. Apa Rasulullah selama ya seperempat waktu dari ukuran 24 jam. Dijawab itu apa kata Nabi? Ma syi'ta, terserah kau. Wa in zidta fa huwa khairun. Apabila kau tambahkan maka itu lebih baik. Jadi enggak sepakat dalam waktu 24 jam. Qul nisfu. Oh gitu ya Rasulullah. Berarti kita tambahin separuh. Jadi berarti 12. Terus berapa berarti dari 6.
maka itu lebih baik bukan Rasul. Ya udah, ya Rasul saya jadikan separuh hari 12 jam saya akan salat kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dijawab begitu kata Nabi, "Nasyida." Terserah kamu mau jadi setengah, silakan. Wa in zidda fa huwa khairun. Ada Nabi lagi, tapi kalau kau tambahkan lagi, maka itu lebih baik lagi. Jadi seberapa tambah lebih bagus, setengah tambah lebih bagus lagi. Berapa di atas setengah berapa? Jadi kayak orang Milo gitu ya, apalagi dia berapa bulan. Dibilang setengah, kalau Rasulullah apabila kau tambahkan, maka itu lebih baik. Ada jawab Sayyidina Umar, "Aj'al laka sholati kullaha." Ya Rasulullah, kalau itu semua jam, berapa jam saya akan selalu bersolat dan salam kepada Allahumma sholli wa sallim wa barik. Contoh sahabat Nabi yang mencontohkan buat kita untuk banyak sholat. Sehari kita harus mikir, ini bulan Sya'ban, hari ini hari Jumat, bulan yang diperintahkan sangat untuk banyak sholawat dan salam, juga hari yang sangat diperintahkan untuk banyak sholawat. Dan kalau kita bersholawat ada salamnya, ya sholawat dan salam. Sebutkan oleh Nawawi cara bersholawat, meskipun sah boleh. Cuman sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadi bisa. Tapi lebih sempurnanya ada wasallim, karena Al-Quran yang begitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat dan salam. Allah aja pakai salawat, pakai salam. Malaikat juga pakai salawat dan salam. Kalau Rasulullah, masa kita umatnya cuma salawat doang, tambahin salam. Jadi gimana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling sedikit itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Coba teman-teman, kalian cuma baik salat wa taslim. Wala yaqtasu ala ahadin. Maka sebaiknya menggabungkan salawat dan salam dari sholli wa sallim. Kalau tadi itu kalau di akhir maulid mau ya Rabbi, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau itu di akhir kalimat ya Rabbi sholli alaihi, karena sholli di belakangnya apa? Sallim. Ingatin sholli kan harokat kasrah, lamnya nanti lip dikasarkan sholli wa sallim. Kalau sholat sallallahu alaihi wasallam, kalau sholli alaihi wasallam. Diceritakan Imam Ghazali rahimahullah percaya di sana Imam Ghazali cerita, kuntu aktubul haditha wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa la usalli. Fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala sallallahu alaihi wasallam ama tutimma as-salata أما تتم الصلاة علي في كتابك فما كتبت بعد ذلك إلا صليت وسلمت. Kejadian pernah terjadi di alam ulama besar Imam Ghazali rahimahullah, ulama besar. Kitab terkenalnya Ihya Ulumuddin, kitab dasarnya Bidayatul Hidayah. Diceritakan di dalam kitabnya, beliau cerita sendiri. Kata beliau, kata Imam Ghazali, kuntu, ketika aku mengandung kitab Ihya, ketika aku menyebutkan turun hadis lagi membahas hadis Nabi, kemudian habis Rasulullah kan sallallahu alaihi, ini sallallahu alaihi nggak pakai masalah ini. Jadi Imam Ghazali tadi begitu, kalau itu satu hadis sallallahu alaihi, kata beliau, aku menulis cuma musalli sallallahu alaihi wasallam wala musallim, dan tidak aku ucapkan salam di dalam perjalanan. Apa kata beliau Ghazali, bahwa itu maka pada malam harinya aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah
sempurnakan sholawatmu kepadaku di dalam kitabmu? Kenapa engkau tidak sempurnakan sholawatmu kepadaku di dalam kitabmu? Apa itu? Kalimat wasa ataupun wasa. Sehingga kata Imam Ghazali, "Maka katabtu ba'da dzalika ila shallaitu wa sallamtu." Maka tidaklah aku menulis satu hadis Nabi, kemudian setelah menyebut sallallahu alaihi, dan pasti ada puasa. Ya, ada begitu tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu paket kesempurnaan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum dijawab tadi itu. Akhir daripada ungkapan Ubay bin Ka'ab. Berapa ini Pak? Nomor berapa? Cuma boleh yang isinya ini 10 menit. Lihat, habis kalau kita ngajar baca zikir itu 5 menit. Nanti waktu berdoa boleh masuk tidak lupa. Ini manfaat. Ingat tidak? Pilih berapa waktu dan sehari harus kita bersolat. Ya. Ini nggak pakai marot, nggak pakai hitungan berapa kali nih. Kalau 6 jam berapa kali itu? Ya boleh kita pakai. Setengah jam dah saya sholat, itu banyak banget. Ya. Tinggal pikirin caranya mau pakai hitungan, mau pakai jam silakan. Yang penting banyak di sholat. Apa jawaban Rasulullah? Begitu dengar Ubay bin Ka'ab ini, sering Ubay bin Ka'ab jawab, kalau begitu ya Rasulullah, akan aku jadikan hari-hari pun semuanya untuk bersolawat dan salam kepada kamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa jawab Rasulullah? Dan tughfaramu wa yughfar laka dzambu. Kalau seperti itu, kalau begitu, maka engkau akan dihilangkan dari kesusahan, kegelisahan, kemudahan, galau macam-macam, pikiran takut, khawatir, takut dunia, takut nggak punya harta, takut macam-macam. Hilang Pak. Nanti apa? Kita punya harta, tapi kita nggak pikirin, nggak takut macam-macam. Itu paling insyaAllah. Harta itu tidak akan nyata dalam hati kita. Kenapa? Takut. Apakah mungkin yang miskin, yang fakir, takut, Pak miskin terus. Dan insyaAllah jadi kaya hati. Yang penting kaya kan? Kaya hati itu tenang. Ya. Tapi yang kata makan cuma rendang kok. Rendang 3 lagi. Mengenai dia doang, tapi hatinya tenang, luas. Kalau seperti itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu secara umum tadi itu. Moyok dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, ini bulan sholawat dan sholawat. Ingatin, ya jangan sampai selesai di bulan Ramadan begitu saja. Baca sholawat dan salam kepada Rasulullah Maka sebelum saya tutup, saya mohon izin sudah disampaikan dan sudah tahu. InsyaAllah karena 24 besok, ya, Sabtu 8:30 kita kumpul yang berangkat ini di Masjid Al-Fatih. Yang menyaksikan silakan, sengaja bisa tempat yang lebih luas. Karena memang kebanyakan jamaahnya di situ, dari situ. Ya, diambil tempat paling banyaknya orang, tidak pindah. Maksudnya Sabtu besok 8:30 subuh sengaja ada di Kuala Insyaallah. Ya, kami mohon izin ya, kepada semua kami pengurus, subuh jamaah, ya, para sakit. Mudah-mudahan izin sekaligus minta doa mulai sekarang terus sampai kita pulang ke akhir, ya, mulai sampai ke Mekah, Madinah, sampai ke ziarah di Hadramaut Madinah, sampai pulang ke akhir dalam keadaan sehat walafiat. Selamat semuanya, apa yang kurang satu pun, insyaallah, dan diberikan dan perjalanan ini semuanya kami yang menghormat tauhid. Karena bisa berangkat kadang-kadang ada yang susah diatur. Minta tauhid supaya semuanya nurut, ya. Mudah-mudahan kami semuanya diberikan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan di pengajian kalau berlanjutin Jumat masih ada 2 kali, ya. Saya pesan kita baca tatib hadan, ya, menggantikan baca maulid khusus 2 kali pertemuan, kalau masalah 2 kali
ambil dari orang